Hezbollah Lebanon melancarkan 8 serangan, terpisah dengan sasaran militer dan aset militer Israel di perbatasan Lebanon-Israel dalam 23 jam terakhir tanggal 11 November. Dalam pernyataan resmi, Hezbollah menyerang pangkalan militer Ramim dengan roket pada pukul 9.45 pagi. Serangan terhadap pasukan infanteri bermotor di Bukit Karantina dekat HDB Yaroun pada pukul 9.50. Serangan pangkalan HDB Al-Bustan dengan roket pada pukul 10.55. Serangan terhadap situs militer Al-Jerdah dengan artileri pada pukul 11.30. Serangan terhadap tempat pementasan tentara Israel di dekat Lembah Somira, Bukit Soar, dan Badit pada pukul 14. Menyerang APC dan infanteri di dekat Metula dengan ATGM pada pukul 15. Serangan terhadap situs Al-Radar dan Zipkin pada pukul 15.00. Serangan terhadap situs militer Al-Malikiyah pada pukul 16. Hezbollah menggunakan aneka senjata seperti artileri, ATGM, roket dan drone. Jumlah kerugian Israel akibat serangan ini tak dirinci. Hezbollah mengumumkan 1 pejuangnya meninggal akibat serangkaian serangan ini. Total 71 tentara Hizbullah meninggal sejak tanggal 7 Oktober melawan Israel. Merespon serangan Hizbullah, tentara Israel merilis rekaman serangan udara dan penembakan artileri terhadap sejumlah aset yang diduga milik Hizbullah di Lebanon Selatan pagi ini. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengancam warga Beirut bernasib seperti warga jalur Gaza jika Hizbullah ikut campur dalam konflik Palestina-Israel. Yoav Gallant mengatakan bahwa Hizbullah menyeret Lebanon ke dalam konflik Palestina-Israel, dan ini adalah kesalahan yang mungkin harus dibayar oleh warga Lebanon. Apa yang kami lakukan di Gaza, bisa kami lakukan di Beirut, kata Gallant saat mengunjungi pasukan di perbatasan Lebanon.
Pasukan pertahanan Israel IDF semakin dekat mengarah ke rumah sakit Al-Quds di Gaza pada Sabtu 11 November 2023. Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) melaporkan tank Israel hanya berjarak 20 meter dari rumah sakit Al-Quds. IDF dilaporkan mulai menembak langsung ke rumah sakit tersebut. PRCS mengatakan penembakan ini menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa di antara 14.000 pengungsi. Lampu di rumah sakit tersebut padam, sehingga berdasarkan video yang dirilis Bulan Sabit Merah Palestina, tim medis bekerja di bawah penerangan senter. Setidaknya ada 4 rumah sakit di Gaza yang diblok tank-tank Israel. Rumah sakit Al-Quds di kota Gaza sejak Kamis 9 November juga telah menutup sebagian besar layanannya. Hal tersebut lantaran habisnya pasokan bahan bakar. Rumah sakit Al-Quds disebut menahan pemboman yang dilakukan Israel di sekitar kompleks medis sejak Minggu pekan lalu waktu setempat. Rumah sakit tersebut terletak di lingkungan Tal Al-Ahwa, maksud kami Tal Al-Hawa, dan dijalankan oleh masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS). Organisasi tersebut mengatakan pihaknya terpaksa menghentikan sebagian besar layanannya. Hal ini dilakukan untuk menjatah penggunaan bahan bakar. Bukan hanya Al-Quds, rumah sakit Al-Shifa di Gaza juga dikepung drone hingga tank-tank Israel sejak Jumat 10 November 2023 malam waktu setempat. Pengepungan ini membuat kompleks rumah sakit Al-Shifa dalam kondisi terisolasi total dari dunia luar. Direktur Kementerian Kesehatan Jalur Gaza Palestina, Monir Al-Bash, mengatakan benda gerak apapun di sekitar rumah sakit Al-Shifa bakal menjadi target tambahan. Maksud kami target tembakan Israel. Pertempuran sengit di sekeliling kompleks rumah sakit Al-Shifa membuat petugas medis hingga pasien tak bisa keluar masuk ke rumah sakit. Hal ini menyebabkan semakin banyak pasien tak tertolong dan meregang nyawa. Setidaknya 11.078 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober lalu. Di Israel jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 1.200 orang. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin intensif menggempur rumah sakit di jalur Gaza. Adapun serangan langsung ke rumah sakit tersebut menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien. Puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi serta berlindung di fasilitas tersebut juga banyak yang menjadi korban jiwa ketika pasukan Israel terus bergerak maju. Dilansir dari serambinews.com pada Sabtu 11 November 2023, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa tank-tank milik Israel telah mendekati setidaknya 4 rumah sakit dari segala arah. Kepala Rumah Sakit Al-Shifa, yakni Muhammad Abu Salmiah, mengatakan kepada media Al Jazeera pada Jumat lalu menjadi hari perang Israel terhadap rumah sakit. Ia juga mengatakan bahwa korban luka terkena serangan Israel telah memenuhi koridor rumah sakit. Pasalnya, pihak rumah sakit pun kini sudah tidak bisa menemukan satu tempat tidur untuk menampung para korban. Adapun selama beberapa jam terakhir saat itu, militer Israel telah mengepung 3 rumah sakit di kota Gaza dan rumah sakit Indonesia di utara. Informasi tersebut diungkapkan oleh Hani Mahmud, koresponden dari media Al Jazeera yang melaporkan dari Khan Younis. Ia mengatakan dengan menggunakan tank dan kendaraan lapis baja, Israel telah menutup perimeter sekitar 100 meter atau 330 kaki di sekitar rumah sakit. Padahal saat itu rumah sakit masih melindungi ribuan orang yang terluka dan kehilangan tempat tinggal karena terdampak konflik. Adapun orang-orang telah mengirimkan permohonan dari dalam rumah sakit Al-Rantisi dan rumah sakit Nasser meminta agar diizinkan untuk melarikan diri. Seperti diketahui, Israel memang telah memerintahkan evakuasi terhadap fasilitas tersebut. Namun para warga sipil masih ada yang takut untuk melakukannya karena tanpa jaminan dari jalur yang aman.
Sebagai informasi, pada Jumat pagi 10 November lalu, Israel menyerang halaman dan departemen kebidanan Rumah Sakit Al-Shifa, tempat puluhan ribu orang tengah berlindung. Menurut Al-Saf Al-Qudra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, sedikitnya ada 13 orang tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Adapun sebelumnya, Israel mengebom gedung Rumah Sakit Al-Shifa sebanyak 5 kali sejak Kamis malam. Serangan lain di dekat pusat medis Al-Nasar yang mencakup 2 rumah sakit untuk anak-anak menewaskan 2 orang menurut kementerian setempat. Sementara itu, pasokan listrik di Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza dilaporkan juga telah padam total sejak semalam, termasuk pasokan air dan komunikasi yang juga terputus. Pemadaman listrik ini mengancam bayi-bayi yang membutuhkan perawatan dalam inkubator dan para pasien yang hidupnya sangat tergantung pada alat-alat medis bertenaga listrik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.